Halo, selamat malam semua. Selamat datang kembali di kelas. Kejadian lain di sekolah, masih bareng gue Jasmine. Dan gue Onga. Kita berdua akan nemenin malam Jumat kalian. Jadi, siapin cemilan kalian dan jangan lupa gunain headset kalian. Masih sanggup menahan rindu? Rindu saat ini menjadi hal horor yang terjadi di tengah kehidupan kita. Daripada menahan rindu, mending ajak pacar, gebetan, sahabat, temen, dan keluarga kalian untuk dengerin pojok kelas sekarang. Nah, teman-teman Podkece, episode kelas malam ini bakalan ditemenin sama Dea. Nah, Dea ini seorang entertainer, model juga, wanita karir juga, dan dia sekarang mau berbagi pengalaman horor yang terjadi waktu dia sekolah dulu. Yuk kita sapa dulu. Halo Dea. Hai, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, gue Dea, tapi biasa dipanggilnya Cece. Saat ini gue kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Dan di sini gue mau ceritain kejadian lain di sekolah waktu gue SMA dulu. Nah sekarang gue ingetin lagi nih ke teman-teman Podkece, kalau ada yang mau berbagi kejadian lain di sekolah, bisa komen di Instagram dan Twitter kita di @pojok_. Ingat, kejadian lain di sekolahnya harus kejadian nyata ya. Teman-teman Podkece, Cece ini mengaku bahwa dia juga termasuk orang yang peka dengan hal-hal gaib. Walaupun nggak secara langsung bisa ngeliat dan interaksi dengan makhluk-makhluk itu. Nah, gimana Ce? Udah siap untuk ceritain kejadian lain di sekolahnya ke teman-teman Podkece? Iya. Oke, gimana Ce ceritanya? Nah, gini nih ceritanya. Cece itu dulu sekolah di SMA swasta Katolik di daerah Jakarta. Setahu Cece ya, sekolah itu udah cukup tua gitu dan memang bangunannya juga tua. Dari awal Cece masuk sekolah itu, banyak banget rumor kalau di lantai dasar, terutama di 3 tempat, ada di toilet samping lab komputer, di lab komputernya, sama di lorong sekolah, itu tempat yang paling serem. Banyak yang bilang di tempat-tempat itu tadi sering banget ada penampakan. Jadi ada nih kejadian temen gue yang ngalamin. Waktu kita nginep di sekolah buat acara keagamaan, sekitar jam 12-an pas, itu lagi jurit malam. Temen gue ini ngelewatin depan ruang komputer. Dia bilang di depan ruang komputer itu ada orang kayak lagi baris berbaris. Ya pasti kita ngiranya peserta juga lah ya. Tapi pas ditegesin, yang kelihatan tuh malah kayak pasukan Belanda yang lagi baris berbaris. Itu tuh temen gue langsung lari ke lantai atas nyamperin temen-temennya saking shock gitu ngeliatnya. Terus ada lagi yang paling horor nih. Gue yakin sih ini teman-teman sekolah angkatan gue pasti masih ingat banget soal kejadian ini gitu. Jadi waktu masih awal-awal masuk sekolah ngadain acara Halloween gitu. Nah, anak-anak SMA ini bikin acara haunted house di gedung SMA itu. Haunted house yang kayak rumah hantu gitu loh. Jadi banyak teman-teman yang ikutan volunteer lah jadi hantu-hantuannya di situ. Waktu itu tuh acaranya meriah banget sampai antri-antri yang mau masuk ke dalam situ. Nah temen gue ini ada satu, dia nyamar jadi suster ngesot. Sambil nunggu peserta yang lagi cari jalan, ada lagi nih temen gue katakanlah si A nih. Nah si A ini jadi panitia yang seruangan lah sama si suster ngesot yang tadi. Dia nih coba gitu nyenter-nyenterin ke sekeliling, sembari ngecek-ngecek lah. Pas si A ini nyenterin si suster ngesot ini, tingkahnya tuh beda, terus aneh gitu. Dia duduk diem, gak gerak, coba dipanggil-panggil, tapi gak nyaut-nyaut. Si A ini coba lah akhirnya ngedeket buat mastiin. Tapi tetap si suster ngesot ini dipanggil-panggil juga gak nyaut. Akhirnya dicoba digoyang-goyangin tuh badannya sama si A. Tiba-tiba yang jadi suster ngesot ini malah nangis dong. Kan panik kan? Ya udah gitu, jadi langsung dipanggilin deh tuh panitia-panitia yang lain nih sama si A ini. Akhirnya yang jadi si suster ngesot ini
dibawalah ke ruang aula sama panitia-panitianya. Terus kan karena sekolah Cece itu sekolah Katolik yang ada kesusterannya gitu, dipanggilin suster-suster yang ada di situ. Awalnya sih yang jadi suster ngesot ini masih diem, nangis. Tapi setelah diajak ngobrol sama orang kesusteran ini, suaranya berubah jadi kayak anak kecil. Terus dia lari-larian, main-main di kursi goyang sambil bilang gitu, aku gak mau pulang, aku mau main aja, aku gak mau pulang. Jadi sih yang jadi suster ngesot itu memang ternyata kesurupan anak kecil. Makanya tingkahnya kan kayak tadi tuh kan, lari-lari, main-main gitu. Merinding banget. Sumpah ini aku ceritanya sambil merinding. Ngeri banget. Terus setelah kejadian kesurupan itu, yang nyamar jadi suster ngesot tadi itu jadi agak pendiam. Terus dia sering bengong. Udah pasti kayak serem banget lah. Soalnya kejadian itu tuh sempat bikin haunted house langsung ditutup seketika, sama yang antri-antri tuh udah kayak udah ya haunted house-nya udah selesai gitu. Karena kan gak bisa dilanjutin gitu. Takut mungkin peserta yang lain juga bisa kena hal yang sama berbagai kemungkinan. Nah karena kejadian itulah, jadi sampai sekarang kalau ada acara Halloween tuh haunted house tuh ditiadakan gitu. Malah sempet beberapa tahun belakangan itu di sekolah tuh udah gak ada yang namanya Halloween lagi. Creepy banget ya sekolahnya, Cek. Iya, serem banget. Apalagi kalau malam tuh udah hawanya beda banget lah pokoknya. Jadi kayak siang ke malam udah bener-bener angker deh kalau dilihat tuh malam hari. Kalau untuk penampakan di kelas kayak orang kayang gitu sambil jalan, ya itu udah sering lah, karena emang banyak juga yang lihat gitu. Terus ada nih satu cerita dari satpam yang suka keliling. Kan biasa kalau malam sekolah tuh ada satpam yang suka keliling gitu kan, kayak ngecek gitu. Nah kebetulan kan emang sekolahnya Cece itu ada kayak SD, SMP, SMA, TK gitu. Seberangnya SMA Cece itu persis tuh ada TK. Nah di tengah-tengahnya SMA sama TK ini ada patung malaikat. Jadi pernah yang si satpam ini tuh lagi ngecek, dia berasa kok kayak ada yang ngeliatin dia gitu. Dia coba keliling-keliling kayak gak ada orang. Dia merinding gitu kan pas dicek. Ternyata mata si patung malaikat ini tuh ngikutin gitu. Ngikutin dia, gerak, bener-bener gerak. Udah gitu emang satpam di situ juga mereka itu menganggap hal-hal kayak gitu ya udah biasa gitu kejadian sama mereka. Jadi kalau misalnya memang pas mereka digituin lagi ya kayak oh ya udah emang kayak gitu. Itu creepy banget nggak sih? Dan mereka jadi bisa menyesuaikan diri gitu loh di keadaan kayak gitu. Ya ngerti lah ya, namanya juga sekolah udah tua, bangunannya juga udah lama. Ya ada aja lah pasti yang nempel, yang ngisi lah. Terima kasih untuk Cece atas cerita kejadian lain di sekolahnya yang mungkin bikin gue nggak bisa tidur untuk malam ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Podcast yang dengerin kita lagi. Ayo, jangan cuma dengerin. Kalau kalian punya cerita kejadian lain di sekolah dan mau berbagi, silakan komen di Twitter dan Instagram kita di @pojok_. Ayo sama-sama kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir supaya kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Amin. Ya udah teman-teman, cukup sampai di sini kelas hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam Jumat. Bye.